Jadi untuk ini itu butuh bukan epsilon delta, tapi butuh satu bilangan besar namanya M. Bentar aku cek dulu. Di sini ada namanya kok. Bentar ya, aku cek dulu nih. Oke. Limit di Tahingga. Mana sih ini? Ini sebelum masuk ke sini kita ada bahasnya dulu ya. Ini ada 2 gambar yang dikasih. Yang pertama itu kalau ada sebuah fungsi terdefinisi pada sebuah nilai C sampai Tahingga. Jadi dari sebuah nilai yang namanya 5 gitu sampai Tahingga. Nah, limit untuk fungsi tadi, kalau X-nya itu menuju Tahingga, anggap kayak gini, N-nya menuju Tahingga, itu ada nilai L, dia menuju sebuah nilai L, artinya untuk sebuah epsilon, berarti jarak gitu ya, jarak dari fx terhadap nilai L, itu epsilon, yang lebih besar daripada 0, terdapat sebuah nilai M. Sehingga nanti X lebih besar daripada M. Gitu. Jadi mirip kayak yang delta-delta kemarin. Kalau delta itu kan, kalau ngomongin epsilon delta itu kan harus ada sebuah nilai epsilon lebih besar daripada 0, di mana nanti bisa ditemukan bahwa jika ada sebuah nilai delta yang lebih besar daripada 0, tapi ini lebih kecil. Sebentar. Mana kita kata kemarin? Oh, kebalik. Ini jarak dari X ke C ya. Ini kan akan membuktikan bahwa kita harus buktikan bahwa ada sebuah nilai fx minus L, jarak dari fx ke L, itu adalah lebih besar daripada, lebih kecil daripada epsilon kan. Untuk epsilon lebih besar daripada 0, dan juga delta lebih besar daripada 0 gitu kan. Nah ini mirip. Cuma untuk epsilon lebih besar daripada 0, ada sebuah nilai M. M itu M yang besar banget gitu ya, nilai M itu besar banget. Tapi M yang besar banget itu, kalau kita ambil sebuah nilai M yang besar banget itu, tapi tetap lebih kecil daripada batasan X kita, itu ditemukan bahwa jarak dari fx ke L itu lebih kecil daripada epsilon tadi. Kecil banget lah anggapannya gitu. Walaupun udah ambil M yang besar banget gitu, jadi dia akan menuju nilai L. Anggapannya gitu. Kalau bentuknya dia menuju Tahingga yang negatif, berarti kebalikannya. Kalau ada sebuah nilai X yang kecil banget, kita ambil M yang sedikit lebih besar, jadi M lebih besar daripada X, maka ditemukan hal yang serupa. Jadi mirip ya. Jadi ini aku coba tulis lagi dulu. Ini aku kecilin kali, aku tulis aja ini aku bikin di samping aja. Sini. Jadi untuk epsilon lebih besar daripada 0, kita akan mencari sedemikian sehingga ini kok untuk aku akan mencari sebuah nilai X yang lebih besar daripada M di jarak dari f x ke L itu lebih kecil daripada epsilon. Nah, kita masukin nilai dulu ya. Ini sama kok konsepnya. Kita juga nanti mencari nilai M.
Nah, ini aku masukin dulu nilai ya. Aku dapat ini nanti dapat nilainya adalah fx-nya ini agak panjang 4x pangkat 3 ditambah 3n n ya, sorry, n. Ini berarti aku juga ubah ya, ini bukan x, ini n. N pangkat 3 minus 6 ini dikurangi sama 4 lebih kecil daripada epsilon. Aku bikin lagi bentuknya di bawah. Jadinya ini aku bisa bikin sebagai jarak 4n pangkat 3 ditambah 3n dikurangin 4n pangkat 3 ditambah 24 kan jarak ini dibagi sama n pangkat 3 dikurangin 6 gitu kan, lebih kecil daripada epsilon. Ini sekarang yang disederhanain. Jarak ini jadi habis gitu ya. 3n dikurangin 24 ini dibagi sama n pangkat 3 kurang 6. Oke. Habis itu bentar. Bentar ya. Aku ambil M berapa ya untuk ini? Wait. Si Zahabi ngasih soal langsung limit di Tahingga. Memang ya Zahabi. Oh enggak, bukan week 1 deh. Oke. Sekarang ini kita mau coba bikin N sama dengan kali ya. Kita mau bikin ini N sama dengan. Atau N jadi sebuah nilai gitu ya. Apa sama dengan N. Mana ya ini? Zahabi. Lo udah kunci jawabannya nggak sih ini? Oke. 22. Sabar. Soal terakhir juga sih. Soalnya gue udah mulai habis juga soalnya. Oke. Jadi soal yang terakhir buat siapapun yang masih semoga masih fokus. Udah setengah 11. Udah setengah 11. Semoga masih pada fokus. Jadi soal yang terakhir ini disuruh buktikan gitu kan, sebenarnya kan kita bisa dapat nih kalau aku langsung cari limitnya gitu ya, aku langsung cari limitnya n menuju Tahingga gitu ya, aku atas bawah bagi sama n pangkat 3 gitu ya, jadi kan 4 ditambah 3 per n kuadrat dibagi 1 dikurangin 6 per n pangkat 3 gitu kan, ini kan nanti pasti dapat nih
3 per n kuadrat, n dijuta hingga 0 habis. 6 per n pangkat 3 juga habis 0 gitu kan. Jadi nanti pasti dapatnya adalah 4, tapi kita sudah buktikan sekarang. Jadi buktiin pakai bilangan M dan juga epsilon gitu ya. M epsilon kayak mirip epsilon delta kemarin gitu kan. Jadi kita baca di sini. Dibilang untuk setiap epsilon besar daripada 0 bukan terdapat delta. Kalau kemarin kan untuk epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta, sehingga ada sebuah nilai nih dari jarak X terhadap nilai C yang lebih kecil daripada delta, itu akan menyebabkan ada sebuahnya nilai fx dikurangin L, jarak dari fx ke nilai L-nya tadi itu yang lebih kecil daripada epsilon gitu kan. Tapi ini beda sedikit. Kita bukan pakai delta karena nilai kita kan menuju satu nilai yang besar banget gitu kan, menuju tak hingga atau menuju negatif tak hingga. Jadi aku akan mengambil nilai M yang besar banget atau kecil banget, tapi tetap lebih kecil daripada nilai tahingga tadi itu, X yang menuju tahingga itu, atau lebih besar daripada X yang menuju negatif tahingga. Gitu. Tetap akan membuktikan bahwa ada sebuah nilai fx lebih kecil, jarak dari fx ke L kecil banget, yang lebih kecil daripada epsilon gitu ya. Oke. Nah, kita balik dulu lagi. Untuk sebuah epsilon lebih besar daripada 0, terdapat sebuah M sedemikian sehingga untuk sebuah N yang lebih besar daripada M yang lebih besar banget tadi itu, didapat bahwa jarak dari fx ke L itu lebih kecil daripada epsilon. Aku masukin nilai fungsinya gitu ya. Sederhana sedikit, coret-coret yang 4x pangkat 3-nya. Dapatnya gini gitu kan, 3n dikurangin 24 dibagi n pangkat 3 dikurangin 6 lebih kecil daripada epsilon gitu kan. Aku bisa sederhana kayak gitu bentuknya di bawah gitu ya. Oke, nah ini mungkin aku hapus saja kali. Oke, nah selanjutnya ini kita mau menyederhanakan sedikit. Untuk semua epsilon lebih besar daripada 0, kayak tadi ada M, sehingga untuk semua tadi N lebih besar daripada M berlaku bentuk tadi gitu kan, berlaku bentuk tadi. Nah, aku sekarang mau menyederhanakan bentuknya karena kan bentuknya ada susah gitu ya. Aku mau menyederhanakan kira-kira gimana sih biar bentuknya nggak ada minus plusnya gitu, jadi cuma n aja. Nah, aku dapat nih, kalau n-nya lebih besar daripada 24, maka aku buat ini kan, ingat ya, kita kan ambil n kan besar banget kan, jadi pasti lebih besar daripada 24 ya. Jadi aku bisa ambil kalau n-nya lebih besar daripada 24, maka berlaku 3n minus 24 itu akan lebih kecil pasti. Lebih kecil daripada 4n gitu kan. Kalau udah n lebih besar daripada 24, pasti 4n lebih besar ya. Nah, habis itu aku mau ngambil juga aku juga mau mengambil bahwa untuk n yang lebih besar daripada 3 gitu ya. N lebih besar daripada 3 itu akan berlaku juga n pangkat 3 dikurangin 6 itu akan lebih besar daripada setengah n pangkat 3 gitu ya. Ini aku datangnya dari mana? N pangkat 3 dikurangin 6 itu akan lebih besar daripada n pangkat 3 dikurangin 1/2 n pangkat 3 gitu ya. Ini sebenarnya akan berlaku untuk n pangkat 3 itu lebih besar daripada 12 gitu ya, berlaku ini. Tapi karena susah ambilnya, dia aku ambil aja n lebih besar daripada 3 gitu ya. Anggap aja n lebih besar daripada 3 akan berlaku sifat tadi. Nah, kita lihat bentuknya. A bagian atasnya, bagian pembilangnya itu akan makin besar untuk n lebih besar daripada 24, makin besar daripada nilai seharusnya. Dan untuk n lebih besar daripada 3, itu kita asumsikan nilainya lebih kecil daripada yang seharusnya. Aku asumsinya cuma setengah dari n pangkat 3, daripada n pangkat 3 dikurangin 6. Itu kan aku asumsi pembilangnya meningkat, penyebutnya menurun. Berarti apa? Kalau aku asumsi kayak gini,
maka asumsiku yang ini 4N dibagi setengah N pangkat 3 itu akan lebih besar. Itu akan lebih besar daripada yang seharusnya. Ini aku sederhanain jadi 8N 8 per N kuadrat. Nah, aku tulis lagi. Untuk tadi ini, jarak tadi itu ya, 8 per N kuadrat itu lebih kecil daripada epsilon. Perlu berlaku bahwa N lebih besar daripada akar 8 per epsilon. Itu aku cuma ubah bentuk gitu ya. Bikin N lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Gitu, bikin N terhadap apanya. Dengan syarat tadi N lebih besar sama dengan 24 gitu ya. Maka aku akan mengambil sebuah nilai M, mengambil mana yang lebih besar sih 24 atau akar dari 8 per epsilon gitu ya. Untuk sementara aku akan ambil 8 per epsilon, itu lebih besar. Aku anggap itu yang lebih besar. Gitu ya. Jadi aku ambil nilai M segini, aku masukin ke fungsi yang tadi. Ingat ya, bentuknya tadi awalnya, jika kita mendapatkan X dan M, berarti ini kondisinya jika aku ambil N lebih besar daripada M, aku nanti harus bisa ketemu bentuknya yang tadi, fx tadi itu ya. Fx yang tadi itu. Harus ketemu bentuk kayak tadi. Maka dia aku bentuk-bentuk gitu ya. Aku kuadratin. Ups, ini kenapa ini? Aku kuadratin gitu ya. Biar akarnya hilang, baru aku ubah-ubah bentuknya. Aku ubah-ubah bentuknya. Ini lupa bagi 8. Aku ubah bentuknya, baru aku hilangin M-nya, aku keluarin M-nya. Aku masukin pakai yang epsilonnya aja, bentuk epsilonnya aja. Aku dapat bahwa N kuadrat dibagi 8 itu akan lebih besar daripada 1 per epsilon. Jadi aku ubah-ubah lagi, aku pindah-pindahin luas, jadi epsilon dibagi 8 itu akan lebih besar daripada 1 per N kuadrat. Ubah lagi sedikit, jadi epsilon akan lebih besar daripada 8 per N kuadrat, atau 8 per N kuadrat akan lebih kecil daripada epsilon. Gitu ya. Ini kan pasti lebih besar daripada 0 ya, jadi aku ketemu nih bentuk akhirnya. Aku ketemu